Dan alhamdulillah selama di S3 ini saya mendapatkan beberapa kali kesempatan research visit ke atau kolaborasi dengan beberapa universitas luar negeri, ke Kyoto University, kemudian ke Australian National University, dan terakhir ke University of Cambridge. Jadi banyak hal yang awalnya kita anggap apa sih gitu, maksudnya kecewa gitu. Menolak mungkin ya, setiap kondisi yang ada menolak, kemudian di saat kita jalani ya, dan kita syukuri bagian dari jalan hidup mungkin ya, bagian dari proses yang harus kita lewati. Tetapi di belakangnya itu nantinya pasti ada hikmah ya yang kita tidak pahami di awal, pasti akhir itu menjadi sebuah hikmah, bisa mengikuti proses sekolah di Bandung sampai selesai S3. Iya. Ya, cuman tadi ada yang menarik menurut saya, ada yang menarik itu bahwa Kang Pepen ini mengandalkan bahwa kalaupun diklaim dengan status secara psikologi dengan ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia berada di angka sekian gitu dengan estimasi dia cuma sampai S2, tetapi Kang Pepen ini bisa melewati itu semua dengan satu kata kunci, yaitu bahwa saya harus rajin, ya. Rajin itu bisa mengalahkan yang tadi secara IQ itu mungkin masih dalam kategori rata-rata, tapi di saat kita rajin, kemudian kita bersungguh-sungguh, kita pasti akan bisa melewati rintangan-rintangan atau kondisi baik secara akademis maupun secara kondisi sosial ya. Dan ini yang menarik sekali ya. Dan ini yang harus kita bagi ke orang banyak, bahwa saya juga berperasaan seperti itu, bahwa kita punya yang diberikan kecerdasan ya, dan kecerdasan itu pasti punya tingkatan yang berbeda-beda. Tetapi kita punya hak untuk mengatakan bahwa saya harus rajin, karena rajin itu tidak ada tingkatan, yang ada cuma dua, rajin dan malas gitu ya. Saat dia rajin, maka dia pasti akan bisa mengalahkan yang tadi itu tingkatan-tingkatan yang menurut ilmu psikologi punya level-level tersendiri gitu ya. Tetapi di saat kita bilang saya bisa rajin, saya harus melakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dan menyiapkan dengan segala sesuatu dengan baik sekali, pasti akan bisa melewati. Dan ini menarik sekali ya. Kemudian setelah selesai AMG, Kang Pepen ditempatkan di Bandung, dan di situ juga ada satu kata yang menarik, ada satu kata kunci yang menarik, bahwa kita harus menikmati dan mensyukuri, mungkin di situ yang bisa kita ambil kesimpulan ya. Di saat pertama memang ada penolakan, itu lumrah ya sebagai manusiawi, karena pengalamannya kan kalau peringkat 1 sampai 5 itu ada di pusat. Pasti dengan di pusat kesempatan untuk bisa sekolah, untuk berkembang atau meniti karir itu terbuka lebar. Itu asumsi kita sementara waktu itu. Tetapi waktu ditempatkan di daerah, seolah itu tidak ada kesempatan ke sana, seolah-olah ya. Tapi Kang Pepen bisa membuktikan bahwa walaupun ditempatkan di Bandung, dan di sini dekat dengan ITB, dengan institusi untuk bisa melanjutkan sekolah, dan Kang Pepen bisa melalui itu dengan sebuah prestasi yang gemilang, dan itu bagian dari hikmah kalau saya pikir mungkin Kang Pepen ya. Iya, betul. Bulan Desember 2008 itu saya hanya membawa selembar SK ke Bandung sini, ke BMKG Bandung, dan kemudian saya di sini dapat rumah dinas, dan alhamdulillah saya bisa membawa adik kakak dari Rangkas ke sini ikut bersama kami. Karena saat itu ibu dan almarhum bapak masih di sana. Dan qadarullahnya bahwa ibu dan almarhum bapak di Arab Saudi itu mendapatkan majikan yang kurang baik, gitu, tanda kutip. Mereka tidak digaji selayaknya TKI pada umumnya, bahkan sering tidak dibayar gitu. Dan anehnya lagi paspor mereka ditahan gitu oleh mereka, sehingga untuk keluar pun sulit gitu. Jadi terluntar-luntar di sana, mau pulang juga sulit karena tidak punya paspor gitu. Akhirnya overstay.
Dan alhamdulillah mereka bertemu WNI yang sudah mukim di sana, sudah lama di sana, dan bisa menolong mereka keluar dari tempat itu. Sampai akhirnya mereka berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dan saya pun di sini sebetulnya sudah berusaha untuk bagaimana supaya pulang gitu ya, karena ya udah saya udah lumayan lah gitu bisa tanda kutip sekarang lah akhirnya saya bisa membalas. membahagiakan orang tua gitu. Saya udah bekerja nih gitu, pengen pulang. Dan qadarullah tanggal 3 Januari 2011 almarhum Bapak meninggal di sana dan karena penyakit ini batu ginjal. Dan dikuburnya pun di sana. Dan sebetulnya bagi orang yang tidak memiliki paspor itu sulit gitu bisa dikuburkan di sana. Tapi alhamdulillah ada yang bantu. Ini saya selalu syukuri bahwa setiap episode kehidupan saya ada pertolongan Allah di sana gitu. Ada yang bantu dan sampai almarhum Bapak bisa selayaknya dikuburkan di sana gitu. Dan 3 bulan sejak almarhum Bapak meninggal itu ada pemulangan besar-besaran TKI dari Arab Saudi yang sudah overstay karena bukan hanya ibu saja yang overstay banyak, ternyata banyak ratusan bahkan ribuan mungkin. Dan ini juga suatu ujian gitu ya bahwa teman-teman ibu itu di kloter pertama, kloter kedua, ketiga dan seterusnya itu pada naik pesawat. Justru di kloter terakhir karena masih banyak mungkin pemerintah juga perlu biaya besar, akhirnya biar ngangkut banyak akhirnya pakai kapal laut. 2 minggu ibu di perjalanan dari Arab Saudi ke sini. Dan sejak saat itu tahun 2011 ibu tinggal bersama saya sampai saat ini di Bandung. Dan sebetulnya cita-cita terbesar saya yang saat ini belum tercapai, saya ingin gitu ya ngajak keluarga berziarah ke makam almarhum Bapak ke sana. Karena saya udah beberapa kali keluar negeri gitu ya ke Vienna 2 kali, ke Jepang, ke Singapura, Australia, terakhir ke London kemarin. Tapi itu semua kan dalam rangka dinas, tidak mungkin saya tiba-tiba loncat dari pesawat turun di situ. Gitu. Itu kan dalam rangka dinas atau riset visit dan tanda kutip dibiayai orang dan insya Allah ke depan akan tercapai. Gitu. Tapi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Gitu. Dan akhir 2011 ada pembukaan program beasiswa S1 dari BMKG kerjasama dengan ITB dan waktu itu saya mendaftar dan melalui serangkaian tes alhamdulillah lolos. Jadi saya itu S1-nya sejak 2012, Januari 2012 dengan 9 orang teman dari BMKG di seluruh Indonesia di prodi Teknik Geofisika yang saat ini saya kuliah di situ. Dan karena program khusus, jadi kami saat itu tidak harus mengambil seluruh mata kuliah, seluruh SKS, karena ada beberapa yang dikonversi dari apa yang kami ambil di AMG dulu. Dan alhamdulillah bulan Oktober 2013 saya lulus dari ITB di bawah bimbingan Prof. Andri dan Prof. Nanang. Jadi kenalan dengan Pak Andri itu sejak S1. Dan itu juga yang awal mula saya tanda kutip kenalan dengan ITB karena sebelum kuliah itu meskipun saya di Bandung, saya bahkan belum pernah ke ITB gitu. Pernah mungkin ya, cuma hanya menghadiri seminar gitu. Jadi hanya sebatas tahu saja gitu. Karena memang ada niat sih mau kuliah di situ gitu. Ada niat dan alhamdulillah bisa diwujudkan dengan program kerjasama itu. Dan setelah lulus S1 karena waktu itu programnya tugas belajar ya saya kembali lagi ke BMKG Bandung untuk kerja. Dan di tahun 2014 akhir 2014 sekitar September gitu ya ada pembukaan lagi beasiswa kerjasama BMKG dengan ITB untuk S2. Alhamdulillah saya lulus tes dan mulai kuliah bulan Januari 2015 masih di bawah bimbingan Prof. Andri dan Prof. Nanang dan lulus di Oktober 2015. Dan sebetulnya sejak saya S1, S2 itu sudah tanda kutip nyaman atau menikmati atmosfer akademik yang ada di ITB ini karena luar biasa gitu ya saya ketemu dengan orang-orang hebat di sana tanpa sungkan kalau kita minta bantuan mereka pun tanpa sungkan-sungkan juga kalau menolong gitu. Dan perbedaan atmosfer itu ya buat saya sampai sekarang nyaman di sana gitu. Dan setelah lulus S2 sebetulnya saya tanggung nih gitu. Ingin melanjutkan ke S3 dan saya pikir lulusan ya seperti di awal tadi lulusan S2 di BMKG itu sudah banyak dan saya pikir
untuk S3 masih relatif sedikit lah. Dan saya juga ingin mendobrak prinsip, mendobrak anggapan bahwa siapapun yang berkemauan keras itu, bercita-cita, berasal dari manapun gitu ya, siapapun itu bisa berhasil gitu. Dan dalam hal ini saya termotivasi oleh tadi sekelumit cerita hidup saya dari kecil gitu. Terutama oleh almarhum Bapak gitu ya, sampai meninggal di negeri orang untuk menafkahi keluarga dan supaya anak-anaknya berhasil, itu yang tidak ingin saya sia-siakan gitu. Kesempatan sekecil apapun akan saya ambil. Dan ada satu kalimat yang sebetulnya menjadi penyemangat buat saya sejak kecil gitu. Kata Bapak, mun kayang pasti parang gitu. Jadi dalam bahasa Arab, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu yang saya kira sampai sekarang saya pegang. Dan awal tahun 2017 saya mendapatkan tawaran melanjutkan ke S3 dari Prof. Andri dan Prof. Ilik yang menjadi promotor saya. Karena waktu itu belum ada program beasiswa lagi dari BMKG, saya bingung gitu awalnya, dan alhamdulillah diberi informasi, diberi jalan oleh Pak Andri, Prof. Andri waktu itu menawarkan program beasiswa voucher dari ITB, dan memang salah satu syaratnya harus menjadi asisten peneliti dan juga mendapatkan rekomendasi dari promotor. Dan saya mendaftar, alhamdulillah diterima, dan saya mulai kuliah di S3 itu sejak bulan Agustus 2017 di Prodi Teknik Geofisika yang saya S1 dulu. Dalam ini mekanismenya izin belajar, jadi saya harus tetap kerja gitu. Jadi saya kerja sambil kuliah. Kebetulan di sini saya kerjanya shift di bagian operasional, jadi saya selalu ngambil shift malam supaya besoknya bisa kuliah. Dan alhamdulillah gitu ya, kuliah di S3 itu tidak begitu banyak pertemuan di kelas, meskipun memang tingkatan kesulitannya lebih tinggi dibandingkan S2. Dan saya harus menyesuaikan dengan jadwal shift gitu, kadang tuker-tukeran dengan teman dan lain-lain. Harus menyesuaikan dengan jadwal kantor, jadwal kuliah, dan penelitian, karena saya kan asisten peneliti di situ. Juga waktu bersama keluarga saya, alhamdulillah dikaruniai 2 orang putra gitu, dan itu harus bisa membagi waktu di situ. Dan dengan kondisi itu sebetulnya mungkin kalau dilihat di Gunung Es tadi gitu ya, orang hanya melihat di atasnya saja ya. Di bawahnya di situ banyak suka dukanya. Saya sempat opnam dan lain-lain gitu yang memang itu bagian perjalanan hidup yang harus saya lalui. Dan alhamdulillah selama di S3 ini saya mendapatkan beberapa kali kesempatan research visit atau kolaborasi dengan beberapa universitas luar negeri, ke Kyoto University, kemudian ke Australian National University, dan terakhir ke University of Cambridge. Dan tentu ini banyak peran dari para promotor untuk sampai ke tahap ini. Dan tanggal 14 Februari 2020 itu sebetulnya saya sudah lulus, Pak Jul, sudah lulus sidang tertutup. Dan sudah dijadwalkan untuk sidang terbuka tanggal 18 Maret 2020. Jadi saat itu sudah nyebar undangan ke para pejabat di BMKG pusat, ke teman, saudara, kerabat gitu. Dan qadarullah ada pandemi ini. Sehingga sidang promosi itu harus ditunda. Dan alhamdulillah 3 bulan setelah 18 Maret, tepatnya 18 Juni, jadi 18 Maret dijadwalkan pertama, 18 Juni dijadwalkan kedua, tepat 3 bulan, alhamdulillah bisa sidang tertutup, sidang promosi. Terbuka sidang promosi. Betul. Dan meskipun tanpa audiens karena kondisi COVID ini, sisi positifnya ada live streaming, jadi teman-teman keluarga yang jauh gitu bisa nonton. Yang memang kalau offline jarang kesempatan seperti itu. Termasuk guru-guru dulu di SMA, di SMP. Betul. Saya kasih tahu juga link ini, ada link live streamingnya, mangga kalau mau menyaksikan. Mereka pada senang gitu. Itu pasti sangat terharu ya, sangat terharu dari guru-guru SMA. Iya.